Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada perkataan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wal hilmu zinatul ilmi. Bermula sifat hilim, tidak gampang marah, itu adalah hiasan ilmu. Maka para kekasih Allah, beliau tidak gampang marah kalau menyangkut pribadi, tapi pemurah. Jadi tanda-tanda kekasih Allah itu orangnya tidak gampang marah tapi pemurah, karena meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak gampang marah kalau untuk pribadi, maka Nabi ahlaman nas wa asja'an nas. Nabi itu paling tidak gampang marah manusia, padahal Nabi paling berani. Nabi punya jiwa pemaaf. Nabi punya jiwa lapang dada, sehingga tidak gampang marah. Inilah yang ditiru oleh orang-orang yang dikasihi Allah, di samping orangnya tawadu. Tanda orang tawadu itu hubbul kamul wa qabulul haq mimman ja'a bihi min syarifin awwadi'in. Daripada tanda-tanda orang tawadu yang dikasihi Allah, yaitu menyukai menyamarkan diri. Dia selalu khamul, artinya menenggelam, tidak suka menunjukkan diri, walaupun hebat. Pangkalan khamul, berdiam saja, menenggelam saja, itu namanya khamul. Pangkalan kha, kalau pangkalan ba, bungul namanya. Ada juga orang berdiam aja. Kalau tidak khamul, ya memang kada tahu begitu. Orang yang dikasih Allah itu menyamarkan kehebatannya. Wa qabulul haq, dan bisa menerima yang benar daripada orang yang mendatangkan ia dengan itu kebenaran, baik dari orang yang mulia atau orang rendah. Kita kadang bisa menerima nasihat kalau orang di atas kita yang menasihati, tapi kalau yang di bawah kita menasihati, nah bisa apa tidak menerima? Kalau bisa, itu menunjukkan sifat rendah hati. Kita menasihati anak,
anak ni berkelahi berdua beradik, lalu kita nasihati jangan berkelahi, apalagi berdua beradik. Kata kakaknya, adik yang mulai, dia bengak. Kata mamaknya, sekalipun adik yang bengak, adik yang salah, kau kakaknya jangan berkelahi, mengalah dengan adik, sayangi adik. Lalu dinasihati lagi adiknya, Ding, kau tidak boleh berani sama kakak. Orang menurut dengan kakak, dah boleh berani. Durhaka namanya. Jangan lagi dek ya menurut anaknya, karena yang nasihati mamaknya. Nah, tiba gilirannya bulan hadapan, mamaknya pula berkelahi dengan suaminya. Nah, mamaknya ambil mangkok pecah dua, dihampasnya. Abahnya ambil piring pecah selusin, hampasnya juga. Lalu datang anak menasihati, Pak, jangan kelahi sama mama. Kata bapaknya, dia yang salah. Kata anaknya, Pak, walaupun mama salah, abah dah boleh marah sama mama, mengalah sama mama, bilang sama mama, mak jangan kelahi. Mama dah boleh berani sama suami, itu durhaka, nanti kada mencium bau surga. Nah, bisa tak nerima nasihat anak? Kalau langsung menerima, langsung bersalaman laki bini, menangisan, itu tuaduk. Tapi yang ada malah nambah marah. Kau katanya ikut orang tua, ini urusan orang tua, kau sana kau. Nah, kan yang ada gitu. Berarti kita nih kada tawadhu, kita belum. Kenapa? Karena tidak bisa menerima nasihat dari orang yang di bawah kita. Nah, kalau kita bertengkar, datang orang tua kita. Orang tua kita datang, mertua kita datang, dikumpulkannya, dinasihatinya, bisa kita menerima, wajarnya di atas kita. Belum bisa dinamakan tawadhu lagi. Tapi kalau anak yang mengumpulkan abah mamanya, sepakat anaknya mendamaikan, keras masih bertengkar, itu namanya ego, sombong masih kita. Berarti kita nih banyak sedikitnya masih memelihara sifat sombong. Karena kalau orang bawahan kita yang menasihati, kita kurang menghargai, berarti kita belum termasuk tawadhu, rendah hati yang menjadi hiasan hidup, belum bisa. Kalau bisa menerima nasihat dari orang di bawah kita, anak kita menasihati tapi itu benar, kita menurut dengan senang hati, itu baru tawadhu namanya. Nah, orang salah dengan kita, kita tidak marah, nah itu baru sifat hilm. Maka orang yang selalu hatinya bersama Allah, dia tidak gampang marah untuk pribadi. Maka saya sering bilang, ada guru diundang oleh orang, Mbah Maghrib datang guru itu. Sekali datang, orang lain tidak, kecuali guru itu cuma sorangan. Duduk sidin mahadang, kalau undangan belum datang. Sekalinya dia datang juga, para kisah dah. Guru bertanya dengan tuan rumah, apa hajat sampian mengundang saya malam ini? Kata tuan rumah, ada. Saya sekedar mengundang, cuman nyuruh sampian datang ke rumah saya malam ini, duduk-duduk menjelang isya. Kada aruh, kada. Dikira guru tadi aruh, dikira guru tadi kenduri, rupanya tidak. Cuman ngajak duduk-duduk saja menjelang isya. Cuman kata tuan rumah, kalau pian hendak lakas ke masjid, ayo boleh. Kada marah. Ada marah. Itu kan jelas memain-mainkan namanya. Itu kan jelas mengolok-ngolok.
Seakan-akan kita tidak punya harga diri. Kalau kita tidak punya sifat hilm, marah kita. Tunggu malam besok kamu, dijamin tangga terpindah ke pohon pisang. Pindah orang tangganya ada harapan. Tapi karena orang punya sifat hilm, malam esok diundang lagi, datang lagi. Sama dengan malam kedua, malam ketiga diundang lagi, datang lagi. Itu baru namanya tidak gampang marah. Kalau sekali, iyalah. Kalau orang mau ulang lagi, minta maaf dengan kita, iya katanya enak kau minta maaf. Kemarin juga begitu, sekarang kau ngulang lagi. Kan kita mengungkit masih, mengungkit masa lalu masih. Dulu juga kau berjanji begitu, minta maaf, tidak mengulang lagi, tapi faktanya apa? Kan mengungkit masa lalu. Berarti kita belum punya sifat hilm. Kenapa? Sesuatu yang dulu sudah selesai masih diungkit. Berarti kita tidak pemaaf belum. Maunya yang sudah dimaafkan jangan diungkit lagi. Yang ini aja diselesaikan. Mau apa tidak memaafkan? Jangan ngungkit masa lalu. Nah, kita ini kadang suka ngungkit masa lalu. Dulu katanya berjanji begini-begini. Sekarang apa? Itu namanya nampalak. Tidak akan baik hubungan kita kepada sesama kita. Makanya ujar sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau kita punya sifat tidak gampang marah, itu hiasan ilmu, karena kita tahu bahwa apa yang terjadi tidak terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi bersabda, irhamu aziza qaumin zalla, sayangi olehmu akan orang yang mulianya kaum, zalla yang jadi hina. Sayangi, jangan dihina lagi. Dia kemarin waktu dimuliakan, dia selalu buat salah, lupa dengan kita. Sekarang habis jabatannya, kembali seperti orang biasa. Tetap hormati. Jangan diingat masa lalu andai kata dia punya salah, karena dia pernah dimuliakan. Nabi yang nyuruh. Orang yang sudah pernah dimuliakan, ketika dia tidak lagi punya kesempatan dimuliakan kaumnya, maka tetap sayangi. Jangan diungkit-ungkit, jangan diungkit-ungkit. Maafkan saja andai kata ada salah. Maka itu apalagi tidak ada salah, tetap kita menghormati. Ini mantan apa misalnya, orang yang tinggi jabatannya di sekitar kita, begitu sidin pensiun tetap kita hargai. Nah, tetap dihargai. Dia mengajari kita kemarin waktu SD, sekarang dia pensiun sudah, tetap kita hargai. Seperti kita menghargai ketika kita sekolah kemarin. Karena kita sekolah, dia guru kita. Sekarang kita pada sekolah lagi, hampir gurunya, tapi tetap guru, tapi berhenti mengajari kita. Lalu dia pensiun, tetap guru kita. Kadang-kadang kita ini kalau masih jadi murid, hormat dengan guru. Begitu sudah berhenti jadi muridnya, tapi masih gurunya, cuman berhenti belajar sudah. Karena di sekolah tinggi, alim pada gurunya, hebat pada gurunya. Terkadang guru tadi dianggap seperti biasa. Nabi tidak membolehkan itu. Tetap sayangi orang yang pernah menjadi orang mulia, sekalipun zalla, dia menjadi rendah. Dulu waktu kita sekolah ibtidaiyah, kita tidak bisa membaca doa iftitah. 16 kali kena pukul dengan rautan oleh guru tadi. Nah, sekarang kita tamat sudah,
mondok jauh, sekolah di jauh pintar kita, atau sekolah umum, guru kita yang ngajar kita S1, sekali kita menyambung sekolah S3 sekalinya, berarti kan tinggi kita daripada tadi, kan zalla di bawah kita dia, tetap sayangi. Walaupun kita S3, guru kita yang mengajari SD tadi S1, tetaplah lebaran jangan dilupakan, karena dia pernah di atas kita, sekalipun sekarang dia ilmunya di bawah kita. Kemudian irhamu ghaniyan ibtaqara, sayangi olehmu akan orang sugih yang sekarang dia sudah melarat. Dulu dia sugih dari kita, kita selalu minta tolong dengan dia. Sekarang kita sugih pula, dia bangkrut, sayangi. Sekalipun kemarin kita tidak minjam duit dengan dia agak sulit, sekarang dia perlu pinjami. Sayangi orang yang pernah sugih, sekarang jatuh miskin. Irhamu aliman da'a bainal juhal, sayangi olehmu, kasihi olehmu akan orang alim yang disia-siakan, ia orang alim di antara orang-orang bodoh. Di situ tidak ada yang bisa menghargai ilmunya, kita angkat dia, muliakan dia, kenalkan dia, supaya dapat mengajarkan ilmunya. Kemudian yang seterusnya, wa tazallulu zinatul muta'allimi, bermula merendah diri itu hiasan orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu harus merendah diri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja yuridu ilman, barang siapa yang keluar hal keadaannya berkehendak ia akan ilmu, dia keluar dari rumahnya menuju satu majelis menghendaki ilmu yang mulia, yata'allamuhu, yang belajar ia orang akan itu ilmu, fatahallahu lahu baban ilal jannah, maka membuka oleh Allah baginya satu pintu daripada pintu surga. Jadi kalau kita diberi pertolongan oleh Allah, dapat berjalan keluar rumah, malam ini kita keluar rumah menghendaki ilmu, dari perkataan sahabat Abu Bakar Siddiq, kita mengaji tentang perkataannya ini, nanti Allah bukakan bagi kita satu pintu menuju kepada surga. Kalau pintu sudah terbuka, kita sudah menghadap ke pintu, tinggal melangkah lagi. Maka itu wa parasat lahul malaikatu aknafaha, maka membentangkan untuk kita, untuknya orang yang menuntut ilmu oleh malaikat. Apa yang dibentangkannya akan sayap-sayapnya. Wasallat alaihi, dan memintakan ampun malaikat atas itu orang. Malaikatus samawati, oleh malaikat yang ada di langit. Wahitanul bahri, dan ikan-ikan yang ada di laut. Jadi kita nih duduk semacam ini, para malaikat sedang memintakan ampun kepada kita nih, dan ikan-ikan di laut juga mendoakan
agar kita duduk di majelis ilmu tidak pulang kecuali dosa diampuni Allah. Maka ada orang yang tidak mau makan ikan karena ikan itu mendoakan, kasihannya dimakan, nanti berkurang ikan. Nah, tapi ada satu kami bercerita Ki Rupan Hais Al-Maghfurlah. Yang satu ini pesantren di pegunungan, yang satu pesantrennya di tepi laut. Yang di tepi laut ini dia santrinya makan ikan. Yang di pegunungan tidak mau, dia makan sayur. Kenapa? Karena kalau kita makan ikan, ikan kesian, dia mendoakan kita. Kenapa kita makan? Kata santri yang di tepi laut, justru dia mendoakan kita orang menuntut ilmu, makanya kita makan supaya dia masuk ke dalam perut orang menuntut ilmu, daripada dia ikan masuk ke perut orang yang kada suah menuntut ilmu. Kesian ikan, dia mendoakan kita, diambil orang, bagus kita ambil. Senang ikan kalau kita ambil karena dia senang dengan kita. Nah, karena tidak dimakan pun ikan mati juga, kita nukar di meja sudah. Daripada orang yang kada pernah nuntut ilmu makan, bagus kita. Jadi semua itu ada dalil. Orang yang makan ikan ada dalil, ada alasan. Yang ada makan ikan juga ada alasan. Nah, ikan itu mendoakan kepada kita orang menuntut ilmu. Artinya apa? Mulianya orang menuntut ilmu itu sampai ikan turun tangan berdoa untuk kita. Nah, maka itu beruntung kita kalau sudah ditakdirkan Allah dapat menuntut ilmu, tapi dalam menuntut ilmu harus merendah diri. Tidak boleh kita merasa kita yang paling pintar, apalagi merasa lebih pintar daripada gurunya. Kemudian watarkul minnati zinatul ihsan, meninggalkan menyebut-nyebut, menghitung-hitung perbuatan baik, itu hiasan perbuatan baik. Kita nih jangan suka menyebut-nyebut kebaikan. Jangan. Aku katanya daklah, walaupun begini-begini aku kalau tahajud dia sudah tinggal. Jangan nyebut itu. Nanti hilang manis beribadah. Berdiam aja. Aku katanya walaupun ilmu kada banyak, tapi aku terus teranglah. Dia hendak mengambil ambat orang. Orang tu tengok banyak ilmu, tapi bisa anaknya mengambil ambat orang. Dikiranya dia tu lebih baik daripada orang tu, padahal lebih jelek lagi. Kenapa? Nyambati orang, sama pada berdosa juga. Maka itu kita tidak boleh nyebut-nyebut kebaikan. Nanti kalau kita nyebut-nyebut kebaikan, lama-lama bisa membanding dengan orang. Karena kebaikan kita, aku katanya kalau sudah kata aku begini, aku malu kalau tak menggawi. Adalah kalau yang lain ngomong cuma kan, mulai sudah hancur kebaikan kita. Satu, resikonya membanding dengan orang. Yang kedua, resikonya kena penyakit riya. Berarti dia pamer, hendak diketahui orang. Makanya apalagi menolong orang, jangan disebut-sebut, itu cukup menyakitkan hati orang. Si anu tu katanya aku bantu kemarin tu, kalau ada aku bantu entahlah pula kayak apa nasibnya, itu kan nyebut namanya. Kalau tidak kami kemarin membantu dia tu, ya adalah ya kada bakal jadi orang sukses, itu kan nyebut namanya. Maka tidak baik lagi perbuatan yang kita perjuangkan selama ini. Kita kasih modal dia, lalu dapat berdagang sukses, kita sebut-sebut, itu tidak boleh. Ya tidak boleh. Kenapa? Karena bagaimanapun itu akan
melukai perasaan orang yang pernah kita bantu. Maka jangan pernah lagi menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita berikan. Dulu katanya aku tuh kemarin tuh habis-habisan membantu. Sekali dia jadi, anda ingat lagi, itu kan hilang kebaikan. Berhenti aja, berdiam saja. Jangan diungkit-ungkit. Nanti kalau kita sebut-sebut kebaikan, pahalanya hilang. Rugi kita. Sudah mati-matian berbuat baik, pahalanya tidak ada. Ibarat menulis di atas air, berteruk-teruk melukis, sekali dipukul gelombang, habis, tidak ada lagi kerja kita, tidak ada lagi. Nah, bagus tuh kita kayak melukis di atas batu, dipukul gelombang pun tidak akan pernah hilang. Nah, kemudian yang terakhir apa? Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, wal khusyu zinatus shalah. Bermula khusyuk. Khusyuk itu artinya takut yang terus-menerus di hatinya. Karena takut lalu khusyuk bersama Allah. Zinatus shalah itu hiasan sembahyang. Saya ada ketemu kitab, katanya kalau di hati kita ini ada merasa takut kalau malam ini sembahyang kita yang terakhir, itu khusyuk tuh. Jadi di dalam sembahyang itu kita ada merasa takut kalau setelah ini kita ada lagi sembahyang. Lalu khusyuk kepada Allah. Kita kan tidak ada satupun yang dapat menjamin malam besok masih hidup. Tidak ada. Maka begitu kita sembahyang, takut kita kalau malam besok kita ada kawal lagi melakukan sholat seperti malam ini kita sholat, maka timbullah khusyuk. Banyak khusyuknya, banyak pahalanya. Kalau sudah mantap khusyuknya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inilah fungsi sholat, dapat memelihara kita dari perbuatan keji dan munkar. Maka itu selalulah di hati kita ada merasa khawatir kalau hidup kita ini besok tidak ada lagi, maka sembahyang kita mungkin ini terakhir, maka kita mengharap sangat agar sembahyang ini dapat memberi manfaat kepada kita. Itu kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya sehingga makin hari semakin dekat kita kepada Allah, karena hati kita selalu merasa khawatir, merasa takut, karena hidup ini mau tidak mau ada akhirnya. Sehebat apapun kita tidak bisa al-insan minat turab wa ala turab wa ila turab. Kita manusia mau tidak mau memang dijadikan Allah dari tanah, kemudian kita hidup berjalan di dalam kehidupan di atas muka tanah, di atas muka bumi. Kita berjalan di tanah, hidup di tanah, tahun berganti tahun, ujung-ujungnya wa ila turab. Kita semua bakal kembali ke dalam tanah. Sehingga mudah-mudahan amal kita yang sedikit bernilai khusyuk, sehingga betul-betul mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, menjadikan sebab Allah selamatkan kita dunia dan Allah selamatkan akhirat, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Saya menyampaikan kepada semua jemaah, nanti sampaikan ke kawan-kawan yang tidak datang. Insyaallah kami tanggal 18 November ini hari Sabtu meresmikan pernikahan anak kami yang kedua di rumah kami yang kemarin di dekat samping pesantren Al-Baqiyatus Sholihat. Hari Sabtu tanggal 18 kita diundang semua bapak-bapak sekeluarga termasuk ibunya, dan sampaikan kepada kawan-kawan yang tidak datang malam ini, saya minta maaf tidak dapat menulis undangan satu persatu karena saya ada tahu siapa ngaran sempian yang sebenarnya. Nanti saya tulis ihak, sekarangnya adul ngarannya akan payah. Saya
Ini aja kada tahu namanya. Pak Haji ini kada tahu saya namanya siapa. Saya tahunya Ustaz Zuhdi. Ini kada tahu namanya nih. Yang jadi imam saya kada tahu. Nah, nanti saya macam mana nulis nama tuh. Nah, nanti sebahagian saya tulis, ada yang ketinggal nanti tersalah. Jadi saya di mana-mana pengajian saya umumkan ini undangan umum, kita hadir di rumah saya nanti pada tanggal 18, dan saya minta maaf sepian kenduri saya tidak dapat datang karena jadwal memang penuh bagaimana. Tolong jangan balas dendam. Kalau kau ente, Ustaz nih ya mau undang enak nih ya, dia diundang pada datang, janganlah, datanganlah nanti hari Sabtu. Saya tidak datang karena saya pengajian. Kalau saya datang terus sama undangan, saya tidak bisa ngajar lagi. Maka saya sekali-sekali aja datang. Minta maaf lebih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.